Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Apa kabar teman-teman di hari ini? Mudah-mudahan kalian beserta keluarga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, untuk materi kali ini kita masih sedikit menambahkan yaitu tentang kalimat pasif gitu ya. Itu kita kasih judul saja More About Passive. Beberapa hal penting untuk diketahui seputar passive sentences ya, atau kalimat pasif sebagai berikut. Nah, ini kita akan coba lihat poin-poin apa saja yang dirasa penting berkaitan dengan kalimat pasif. Oke, untuk yang pertama ya, walaupun nggak pakai nomor di sini, kata born adalah pasif dan selalu pas ya. Kalau born untuk menyatakan lahir begitu ya, itu bentuknya adalah pasif dan selalu pas. Contohnya pada kalimat where were you born, di mana kamu lahir gitu kan, kita pakainya were di sini, bukan are ya, bukan where are you born, tidak ya. Oke, bukan seperti ini ya. Kalau where are you born, di mana kamu biasa lahir, gimana ya? Lahirnya kan sekali aja, jadi nggak bisa pakai are gitu ya. Maka kita pakai where were you born, di mana kamu lahir. I was born in Bandung contoh ya, saya lahir di Bandung. Di sini pakainya was, nggak bisa pakai am gitu ya. Oke, itu tentang born. Kemudian ada informasi berikutnya yaitu berikutnya ada kata being ditambahkan verb 3, itu juga maknanya pasif ya. Pasif tapi menggunakan ing begitu ya. Oke, kita lihat dulu di sini yang aktifnya gini. Misal contoh I don't like people telling me what to do. Saya nggak suka orang memberitahu saya apa yang harus dilakukan ya. Di sini kalimatnya aktif ya. I don't like people telling me what to do. Namun kalau kita bikin pasif kalimat ini maka menjadi I don't like being told what to do. Saya nggak suka diberitahu apa yang harus dilakukan ya. Tak suka diberitahu, kalau ini tak suka orang memberitahu ya kan. I don't like being told. Ini pada being, oke. Dan verb 3-nya adalah told begitu ya. Oke, untuk contoh yang lain misalnya di sini ada kalimat aktif yang bunyinya gini. I remember someone giving me a toy car on my 10th birthday. Saya ingat seseorang memberiku sebuah mobil mainan pada ulang tahunku yang ke-10, misalnya gitu ya. Di sini pakai giving. Kalau kita bikin pasif, maka itu menjadi I remember being given a toy car on my 10th birthday. Saya ingat diberi sebuah mobil mainan pada ulang tahunku yang ke-10 begitu ya. Di sini being given ini berarti bentuknya adalah pasif gitu ya. Diberi, kalau ini seseorang memberi gitu. Contoh yang lain di sini ada he hates people keeping him waiting. Dia benci dengan orang yang membuatnya menunggu gitu. Janji jam 2 tapi ternyata datangnya jam 4 misalnya kan, nunggu jadinya lama kan. Jadi dia nggak suka atau dia benci orang yang membuatnya menunggu gitu. Atau kalau kita buat menjadi pasif menjadi he hates being kept waiting. Dia benci dibuat menunggu gitu ya. Di sini being kept pakai verb 3. Contoh yang lain di sini ada kalimat aktif gini, misalnya he climbed over the wall without someone seeing him. Dia memanjat tembok ya tanpa seseorang melihatnya gitu. Kalau kita bikin pasif menjadi he climbed over the wall without being seen. Dia memanjat tembok tanpa terlihat gitu kan, beda nih. Seeing, someone seeing ya, seseorang melihatnya, him. Oke, dan di sini without being seen, tanpa terlihat begitu. Oke, kita coba terjemahkan kalimat berikut dalam bahasa Inggris. Saya lahir pada 17 Juni tahun 2000. Gimana nih ngomongnya? Ya, menjadi I was born on June 17, 2000 gitu ya. Pakai was, bukan am ya. Kenapa? Karena lahir kan sekali aja. Seperti lampau gitu.
Kemudian yang kedua, mereka datang ke pesta tanpa diundang. Oke, kalimatnya menjadi they came to the party without being invited, ya, tanpa diundang gitu. Ingat ya, ini rumusnya being verb 3. Berikutnya, dia perempuan tak mau keluar rumah sendirian, dia takut diculik. Gimana nih ngomongnya? Oke, menjadi she won't get out of home alone, ya. Dia nggak akan atau nggak mau keluar rumah sendirian. She is afraid of being kidnapped. Dia takut diculik, ya. Being kidnapped. Ini pakai verb 3, ini pakai being begitu. Oke teman-teman, kita masih coba terjemahkan yang nomor 4 sekarang ya. Pak Joni tidak suka ditanya pertanyaan bodoh. Gimana itu? Pak Joni tak suka ditanya pertanyaan bodoh. Oke, kalimatnya menjadi Mr. Johnny doesn't like being asked stupid questions gitu ya. Pak Joni tidak suka ditanya pertanyaan bodoh. Oke. Di sini beingnya kemudian pakai asked gitu. Kemudian kebanyakan orang suka diberi hadiah. Benar nggak tuh? Oke, most people like being given presents ya. Kebanyakan orang suka diberi ya hadiah gitu. Ini beingnya, ini verb 3-nya ya. Beberapa karyawan tidak suka dibayar bulanan, maunya mungkin mingguan gitu ya. Oke, kalimatnya some employees don't like being paid monthly. Beberapa karyawan tak suka dibayar bulanan. Being paid, dibayar, monthly adalah bulanan gitu. Oke deh, mungkin itu dulu ya untuk tambahan informasinya tentang pasif. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semuanya ya. Ya, jika mau dipraktekkan silahkan atau mau coba-coba bikin kalimat ya atau contoh bisa di kolom komentar. Ya, dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa pada video berikutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.